Halo, selamat pagi, siang, malam untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sang Putu Putra Deswatama, jurusan Manajemen, Prodi PJJ, Prodi Manajemen, S1 Universitas Siber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik, langsung saja untuk soal pertama, yaitu adalah jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya. Nah, yang pertama definisinya ya. Yang pertama itu internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer publik yang terhubung secara global. Artinya, seluruh komputer ataupun perangkat yang terhubung dalam internet itu saling terkoneksi satu sama lain dengan internet. Nah, dia transmisi kontrol protokol atau internet protokol ya sistemnya. Nah, itu dia artinya satu informasi tersebut bisa dibagikan ke seluruh perangkat yang terhubung secara global. Nah, perbedaannya dengan intranet, bahwa intranet adalah sistem informasi yang memiliki cakupan yang lebih terbatas dan lebih sering bersifat privat atau pribadi ya, penggunaan pribadi, contoh di sebuah perusahaan, sebuah badan, ataupun hal-hal yang bersifat bukan untuk konsumsi publik ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini, ya ini perbedaannya tadi. Oke, nah kemudian ada tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancamannya sendiri yaitu tantangannya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax itu akan sangat cepat di internet karena informasinya sangat publik ya, bersifat umum. Kedua adalah keamanan data pribadi yang sulit dikontrol, ketergantungan berlebihan pada internet, dan kesenjangan akses teknologi. Contoh, karena internet ini memerlukan kekuatan sinyal yang harus stabil, maka teman-teman kita di daerah yang jauh dari transmisi tower internetnya ataupun dari sinyal internet, maka akan lebih susah untuk menerima informasi dibanding teman-teman yang tinggal di kota atau berkegiatan di kota. Nah, ancamannya adalah tentunya yang pertama adalah kejahatan cyber seperti hacking, phishing atau malware, dan pencurian identitas data pribadi, penipuan online, dan penyalahgunaan informasi. Nah, berikut adalah tantangan dan ancaman intranet. Yang pertama adalah biaya pengolahan dan peliharaan cukup besar. Dan yang kedua adalah akses terbatas sehingga kurang fleksibel. Tiga, membutuhkan admin dan sistem keamanan khusus. Hal ini diperlukan karena datanya bersifat private ya, teman-teman. Bukan untuk disebarkan ke publik karena ini data yang menjadi konsumsi untuk keperluan eh, orang-orang tertentu atau badan-badan tertentu ya. Kemudian ketergantungan pada jaringan internal. Nah, ancamannya adalah kebocoran data internal. Jadi semisal kalau ada breach data, nah itu dia pasti dari internalnya sendiri. Dan orang-orang yang hanya memiliki akses yang bisa melakukan kebocoran data tersebut. Dan kemudian berkaitan dengan poin 2 yaitu penyalahgunaan akses oleh orang dalam. 3, serangan siber dari pihak internal maupun eksternal bisa juga. Dan yang keempat adalah kerusakan sistem yang mengganggu operasional. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT menjalankan tugas dan memenuhi standar etika profesionalisme, terutama dalam menjaga data pelanggan dan privasinya. Nah, tahapan yang pertama adalah menetapkan dan mensosialisasikan kode etik IT serta SOP pengelolaan data. Kedua adalah menerapkan kontrol akses berbasis peran, melakukan audit sistem, memberikan pelatihan keamanan, menegakkan sanksi tegas untuk pelanggaran etika dan privasi. Nah, ini ada berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi, yaitu adalah mengikuti pelatihan teknis dan sertifikasi. Tentunya pelatihan teknis dan sertifikasi ini harusnya dilakukan setiap tahun ya, mengingat bahwa keamanan cyber ini pasti tiap tahunnya mengalami pembaruan dan juga banyak sekali cara-cara untuk melakukan breach data ya, terkait dengan utamanya lagi karena ini berkaitan dengan privasi data pelanggan ya. Kemudian updating skill melalui kursus online bisa juga, ini secara non formalnya ya.
kemudian terlibat langsung dalam proyek praktis, contohnya deploy system, troubleshooting, atau automation, menguasai tools dan software terbaru yang relevan, dan melakukan evaluasi upgrade kompetensi secara berkala. Nah, untuk kompetensi dan evaluasi upgrade secara berkala ini yang seperti saya bahas di poin pertama tadi, yaitu setiap tahun ada baiknya untuk mengupgrade, mengevaluasi sistem yang sudah berjalan, tidak hanya melakukan pelatihan teknis, tapi apakah dari pelatihan tersebut efektif dan efisien untuk menjaga privasi data dari pelanggan itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional sendiri itu adalah sistem informasi yang ada pada masing-masing fungsi suatu organisasi. Fungsi yang ada di dalam suatu organisasi merupakan bagian-bagian dari organisasi yang menangani suatu pekerjaan atau tugas tertentu, yang mana tugas ini mendukung ketercapaian tujuan dari organisasi. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi diantaranya adalah fungsi akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, produksi keuangan. Nah, istilah lain dari fungsi-fungsi organisasi ini adalah departemen yang ada pada organisasi tertentu. Nah, kalau di sini kita bagi menjadi 6 komponen ya, yaitu input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Ya, seperti bisa dilihat di bagian berikut ini. Kalau dia di sistem informasi fungsional khusus bagian akuntansi, berarti informasi yang menyangkut adalah terkait dengan akuntansi. Bedanya akuntansi dan keuangan di sini, akuntansi ini lebih ke mencatat transaksional ya, bukan secara menyeluruh untuk seperti laporan keuangan. Jadi akuntansi ini per akunnya akan dilihat, baik dia dari utang, dari piutang, dari cost, dan juga dari akun receivable atau lain-lainnya. Sedangkan keuangan ini akan lebih umum, dia bentuknya sudah jadi balance sheet akuntansi ini sudah ada, ledger sudah ada, nanti baru dituangkan ke laporan keuangan gitu. Nah, jenis dari sistem informasi fungsional ini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang akuntansi adalah transaksi keuangan per akun-akunnya. Kemudian untuk pemasaran itu sistem informasi yang digerakkan pada departemen yang fungsi pemasaran dengan tujuan untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan. Kemudian sistem informasi di sumber daya yang penerapan sistem informasi berfungsi untuk kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia, HRD ya utamanya. Terus sistem informasi produksi untuk mendukung produksi fisik dan sistem informasinya. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi produksi dikelompokkan dalam informasi mengenai proses produksi, ketersediaan, kualitas produksi, dan biaya produksi. Kemudian untuk sistem informasi keuangan, seperti saya jelaskan tadi, lebih menyeluruh ya. Dia nanti adalah fungsinya untuk sebagai review akhir bagaimana kondisi keuangan dari suatu perusahaan atau suatu badan. Fungsinya adalah nanti untuk sebagai forecast atau acuan ke depannya terkait perusahaan ini bagaimana berjalannya. Bisa juga untuk kalau misalkan badan yang mencari profit, untuk mencari investasi, pendanaan, budget modal, anggaran, dan juga untuk pembayaran pajak perusahaan atau badan itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Tadi pertanyaan nomor 3. Dan yang nomor 4 adalah integrasi AI dengan sistem akuntansi dan keuangan. Nah, sistem akuntansi dan keuangan telah mampu mengintegrasikan AI secara signifikan untuk meningkatkan kualitas analisis dan prediksi keuangan, antara lain melalui machine learning untuk analisis tren dan pola keuangan historis. Yang kedua ada predictive analytic untuk peramalan pendapatan biaya dan arus kas. Automation untuk RPA plus AI pada pencatatan transaksi dan rekonsiliasi. AI-based decision support untuk pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini kalau integrasi AI ini sangat berpengaruh ya terhadap teknologi informasi yang sekarang karena lagi ngetren-ngetrennya gitu AI. Saya juga merasakan sendiri bahwa peran AI ini sangat-sangat membantu
dalam sistem akuntansi keuangan. Karena gini teman-teman, semisal kita menemukan suatu kendala dan, stuck gitu kita ya. Nah, kita tinggal buka ChatGPT, salah satu AI yang lumayan familiar digunakan. Nah, kita tinggal bertanya kepada ChatGPT dan nanti ChatGPT pun akan menyelesaikan persoalan yang kita tanyakan tersebut ke dia. Nah, ini bisa menjadi kelemahan dan juga kekurangan ya, di mana nantinya justru, eee, hal ini akan memicu ketergantungan untuk, teman-teman yang memang belum fasih, dalam melakukan pencatatan sistem keuangan utamanya dan sistem akuntansi ya utamanya, karena dia harus paham per account-nya, nanti baru bisa dituangkan ke laporan keuangan. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu konsep penjualan dan pemasaran. Nah, bedanya penjualan dan pemasaran, konsep yang pertama adalah penjualan adalah konsep bisnis yang fokus pada strategi untuk menjual produk. Nah, bisnis yang menjalankan konsep ini akan berusaha menemukan cara agar konsumen dapat melakukan pembelian agresif melalui promosi persuasif yang kuat. Sedangkan konsep pemasaran merupakan orientasi manajemen yang menentukan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari kemampuan organisasi untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaing. Contoh ya, ini biar bisa membedakan secara umum, konsep pemasaran itu seperti Lamborghini. Karena nanti Lamborghini tidak akan menjual produknya secara mana ya, secara komersil sekali karena hanya beberapa persen dari individu-individu yang ada di dunia yang bisa membeli produknya. Sedangkan konsep penjualan itu sendiri contoh seperti perusahaan-perusahaan grosir ya, sering mengadakan promo dan lain sebagainya atau diskon. Nah, begitu lebih mudah untuk memahami konsep penjualan dan pemasaran ini. Meskipun keduanya saling berkaitan, namun konsep mereka sebenarnya basicnya berbeda. Nah, kemudian perbedaan dari online marketing dan offline marketing. Kalau online marketing itu adalah iklan yang bisa diakses oleh semua orang dan dia dalam bentuk media digital biasanya. Melalui platform pemasarannya melalui platform digital berbasis internet. Contoh seperti Instagram Ads atau TikTok Ads dan lain sebagainya. Sedangkan offline marketing yaitu pemasaran melalui media fisik atau non digital. Contoh brosur atau pemasangan spanduk di area strategis. Namun, offline marketing sekarang pun bisa juga menggunakan media digital ya. Contoh seperti Videotron. Tapi itu masih dihitung ke offline marketing karena itu Videotron itu tidak ada di ini ya. Jadi yang membedakan online marketing dan offline marketing ini adalah salah satunya wadah mereka untuk memasarkan produknya. Ya, di mana online marketing ini platformnya harus berbasis internet, sedangkan offline marketing ini dia by fisik. Nah, seperti yang kita tahu Videotron itu kan sendiri fisik ya, tapi memang merekam video pemasaran tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk memahami konsep-konsep dasar ya, ataupun konsep lanjutan dari teknologi informasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.